Setelah korbannya tewas, beberapa ada yang dipotong-potong, dimakan, difoto, bahkan dijadikan pajangan. Jeffrey menyimpan bagian tubuh korbannya di dalam kulkas, freezer, dan di dalam tong berisi air asam. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis dan kanibalisme dari pria yang terlihat sopan dan baik di depan umum. Tapi di balik kesopanannya, dia menyimpan ketragisan di dalam dirinya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Si tetangga baik hati yang menyimpan mayat di dalam lemari es. Ini adalah kisah kanibalisme Jeffrey Dahmer. Bagi para tetangganya, Jeffrey hanyalah pria pendiam yang suka menyendiri, tidak suka bersosialisasi, tapi siapa sangka di balik pendiamnya, Jeffrey menyimpan kengerian yang tidak bisa terbayangkan. Ditemukan potongan tubuh manusia, kepala manusia di dalam kulkas, dan foto-foto hasil mutilasi. Jeffrey Dahmer bukan hanya pembunuh, dia adalah kanibalisme, predator yang mengincar pria muda untuk dijadikan koleksi. Dan ketika rahasianya terbongkar, dunia pun menyadari iblis bisa tinggal tepat di sebelah rumah kita. Jeffrey Lionel Dahmer lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di Milwaukee, Amerika Serikat. Dari luar, keluarganya tampak biasa saja. Ayahnya bernama Lionel, ahli dalam kimia. Ibunya bernama Joyce, dia punya masalah mental dan depresi. Rumah tangga kedua orang tuanya penuh dengan pertengkaran dan Jeffrey tumbuh sebagai anak yang kesepian. Tapi sejak dia kecil, dia memiliki sesuatu yang sangat aneh di dirinya. Jeffrey suka sekali membedah bangkai binatang, bukan karena keingintahuan akademisnya, tapi karena dia merasa sangat tenang saat melihat isi bangkai binatang. Ayahnya mengira itu adalah minat sains dan malah mendukungnya. Tapi sebenarnya itu adalah bibit kelainan yang ada di dalam dirinya. Tetangganya mengatakan bahwa Jeffrey pria yang sangat pendiam, ramah, dan tidak pernah membuat keributan. Bahkan beberapa korbannya merasa aman saat di dekatnya, tidak ada yang terlihat aneh di dalam diri Jeffrey. Tapi kenyataannya, pria yang terlihat baik malah menyimpan rahasia paling mengerikan yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Pada tahun 1978, saat Jeffrey baru lulus SMA, dia bertemu seseorang yang ingin menumpang dengannya. Pria itu bernama Stephen Hicks. Kemudian Jeffrey langsung mengajak Stephen untuk main ke rumahnya. Mereka minum dan ngobrol layaknya seperti orang biasa. Tapi saat Stephen ingin pulang, Jeffrey sangat panik. Dia nggak mau ditinggal sendirian. Tanpa pikir panjang, dia langsung memukul kepala Stephen dengan dumbbell, lalu mencekiknya dengan sangat amat kuat hingga Stephen tewas di tempat. Kemudian tubuhnya dipotong-potong dan tulangnya dihancurkan di halaman belakang rumahnya. Setelah itu, Jeffrey membungkus sisa potongan tubuh Stephen. Karena pembunuhan pertamanya itu, dia jadi sangat amat kecanduan untuk membunuh. Di dalam pikirannya hanya membunuh, dan membunuh. Tidak lama dari pembunuhan itu, dia memilih untuk masuk tentara agar dia bisa melupakan rasa ingin membunuh lagi dan lagi. Tapi setelah itu dia dikeluarkan dari tentara karena sering ketahuan meminum alkohol dan memiliki masalah kedisiplinan. Kemudian dia kembali ke rumahnya di Milwaukee dan disinilah neraka dimulai. Pada tahun 1987 sampai dengan 1991, Jeffrey Dahmer membunuh 16 pria muda dan anak-anak remaja. Modusnya sangat halus, diajak untuk datang ke rumahnya, dibius, dibunuh, lalu diperkosa. Setelah korbannya tewas, beberapa ada yang dipotong-potong, dimakan, difoto, bahkan dijadikan pajangan. Jeffrey menyimpan bagian tubuh korbannya di dalam kulkas,
freezer, dan di dalam tong berisi air asam. Bukan cuma itu aja guys, salah satu eksperimen paling gila dan mengerikan adalah saat dia mencoba untuk membuat zombie. Korban yang masih hidup akan dibor tengkoraknya lalu disuntikan air panas atau air asam. Tujuannya apa? Biar mereka tetap hidup dalam keadaan terbaring, masih tetap bisa dimiliki tanpa harus memikirkan mereka akan kabur. Korban-korbannya kebanyakan dari komunitas kulit hitam, imigran Asia yang tidak punya tujuan hidup atau penjahat yang sudah dibebaskan oleh polisi. Banyak korban yang sempat kabur dari Jeffrey Dahmer dan meminta pertolongan oleh polisi. Tapi polisi menganggap remeh dan membiarkan mereka kembali ke pelukan sang pembunuh sekaligus kanibal. Salah satu kesalahan terbesar aparat kepolisian terjadi pada tahun 1991. Seorang bocah berumur 14 tahun bernama Conrad, dia kabur dari apartemen Jeffrey dalam kondisi linglung dan berdarah-darah. Kemudian polisi langsung datang ke rumah Jeffrey Dahmer, tapi Jeffrey meyakinkan mereka bahwa itu hanya pertengkaran antara kekasih sesama jenis. Kemudian polisi menyerahkan bocah kecil itu lagi untuk kembali ke pelukan Jeffrey Dahmer, dan akhirnya dia membunuh bocah malang itu setelah polisi pergi. Kemudian pada bulan Juli tahun 1991, Jeffrey Dahmer membawa Tracy Edwards, seorang pria dewasa, ke apartemennya. Tracy berhasil kabur setelah dia melihat ada pisau, kamera, dan bau busuk yang sangat amat menyengat. Dia langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan saat polisi masuk ke apartemennya, mereka menemukan neraka yang sesungguhnya. Ada foto korban saat dipotong-potong, tengkorak di dalam lemari, kepala di dalam kulkas, jantung di atas meja, drum yang berisi bagian tubuh manusia yang sudah membusuk. Gila speechless. Kemudian Jeffrey Dahmer diadili pada tahun 1992. Dia mengaku bersalah dan tidak menunjukkan rasa penyesalan apapun. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi keluarga korban tidak puas atas hukuman yang dijatuhi kepada Jeffrey Dahmer. Banyak dari mereka marah karena polisi lambat dalam menangani kasusnya. Menurut psikiater, Jeffrey adalah contoh klasik dari psikopat sadistik. Dia tidak punya rasa empati dan pikirannya dipenuhi fantasi mengerikan sejak remaja. Tapi uniknya, Jeffrey bukan tipe pembunuh brutal seperti Ted Bundy atau Wayne Gacy yang suka bermain game dengan korban-korbannya. Dia lebih pendiam, menyendiri, dan mengaku melakukan semua itu karena takut kesepian. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Jeffrey Dahmer mengatakan, "Saya hanya ingin mereka tetap di sana, tetap bersamaku, tanpa pergi, tanpa menghilang." Obsesi itu membawanya pada sebuah ide, kalau orang mati, mereka nggak bisa meninggalkannya. Kemudian pada tahun 1994, Jeffrey Dahmer dipukulin sampai mati oleh narapidana lain. Bahkan salah satu narapidana bernama Christopher mengatakan, Jeffrey Dahmer tidak memiliki rasa penyesalan apapun. Dia sering sekali bercanda tentang potongan tubuh, tentang pembunuhan. Gila. Bahkan sampai sekarang apartemen tempat kejadian itu sudah dihancurkan, tapi cerita tentang monster yang hidup di antara manusia masih menjadi mimpi buruk masyarakat Amerika. Jeffrey Dahmer adalah contoh nyata betapa image baik sangat menipu. Di lingkungan apartemennya, dia dikenal sebagai pria muda yang pendiam, ramah, bahkan kadang terlihat canggung, bukan tipe orang yang membuat masalah. Beberapa tetangganya bahkan sempat mengobrol santai dengannya, memberi makanan, atau bertukar sapaan seperti orang normal pada umumnya. Tapi di balik wajah polos dan perilaku baik itu, Dahmer menyimpan rahasia yang jauh dari kata normal.
Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.